Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz dengan NIM 2123717. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, ingin menyampaikan tentang Kerajaan Mughal sebagai tugas dari ujian tengah semester Sejarah Peradaban Islam. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang Kerajaan Mughal, yang mana Kerajaan Mughal ini adalah kerajaan atau dinasti yang dibangun oleh Zahiruddin Muhammad Babur. Nah, Zahiruddin Muhammad Babur ini lahir pada tanggal 24 bulan Februari 1483 dari seorang ayah bernama Syekh Mirza, seorang keturunan kelima dari Timur Leng yang berkedudukan sebagai Amir Fergana. Ibunya adalah keturunan langsung dari Jabutai, putra dari Genghis Khan. Nah, pada usia 12 tahun, Zahiruddin Muhammad Babur ini menjadi seorang pemimpin dikarenakan menggantikan ayahnya yang meninggal dunia pada saat itu. Nah, pada tahun Zahiruddin ini berhasil membangun kerajaan Mughal karena bantuan dari kerajaan Safawiyah atau dinasti Safawiyah dalam mengalahkan Samarkand dan berhasil ditaklukkannya pada 1494. Yang usianya yang masih sangat muda, dia menjadi pemimpin di kala itu. Nah, ada beberapa perkembangan dari kerajaan Mughal, yaitu yang pertama ada di bidang politik, pemerintahan, bidang keagamaan, bidang ekonomi, seni dan pengetahuan, yang terakhir pemberdayaan wanita. Nah, begitu pentingnya pemberdayaan wanita ini, bahkan bisa mengakibatkan perkembangan dalam suatu kerajaan. Seperti yang kita ketahui, perempuan adalah seorang yang sebagai sumber atau didikan pertama dari seorang anak. Makanya pentinglah kita untuk memberdayaan wanita itu, untuk memanagenya, mendidiknya dengan baik. Bahkan dia akan menjadi pendidik yang untuk anaknya setelah itu. Nah, ada beberapa faktor keturunan dari faktor turunnya kerajaan Mughal. Di antaranya itu ada stagnasi atau kelemahannya dalam mendidik kemiliteran, sehingga membuat tidak terpantaunya militer Inggris memasuki wilayah maritim kerajaan Mughal. Yang kedua itu gaya hidup yang mewah oleh para pemuka politik yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. Yang ketiga ada yang ketiga yaitu kekurangan cakapnya dari Aurangzeb, kurang cakapnya kepemimpinan yang tidak bisa diatasinya permasalahan yang ada antar agama di kala itu. Yang terakhir itu pemimpin-pemimpin atau pewaris tahta kerajaan yang sangat lemah dalam bidang kependidikan. Nah, kerajaan Mughal ini meninggalkan beberapa peninggalan yang masih bisa kita lihat pada saat ini. Yang pertama yaitu ada Benteng Agra. Benteng Agra ini adalah suatu benteng yang memiliki luas 94 hektar, dibangun seluas 94 hektar. Yang kedua ada namanya Istana Jengir, Istana Jahangir. Istana Jahangir ini adalah arsitektur yang paling menarik di peninggalan sejarah itu kerajaan Mughal. Yang ketiga ada namanya Taj Mahal. Nah, Taj Mahal ini mungkin orang-orang Indonesia seperti kita sudah tidak asing lagi dengan dengan Taj Mahal, karena disitulah sebagai simbol sejarah kekayaannya India. Dan Taj Mahal ini juga termasuk kepada 7 dalam keajaiban dunia. Mulai dari arsitekturnya dan beberapa
teori-teori yang menerangkan bagaimana keajaibannya, seperti warnanya yang berubah ketika cuaca-cuaca, yang ketika sore dia akan berubah jadi warna keunguan. Nah, yang keempat yaitu ada Benteng Agra. Benteng Agra ini juga sebagai Benteng Agra ini lah sabit tadinya. Maaf sebelumnya. Itu yang keempat ada apa namanya nih, Makam Akbar. Makam Akbar ini memiliki luas 119 hektar. Yang terakhir ada namanya Benteng Merah. Benteng Merah ini juga salah satu peninggalan dari Kerajaan Mughal. Nah, ada beberapa pemimpin yang pernah memimpin Kerajaan Mughal, diantaranya itu Zainuddin Muhammad Babur, yang kedua Humayun, anak dari Zainuddin. Nah, yang ketiga ada Baik, yang keempat ada Jalaluddin Muhammad Akbar dan Nuruddin Muhammad Salim, dan ada Shah Jahan, Aurangzeb. Yang terakhir itu Bahadur Shah, yaitu anak dari Aurangzeb. Bahkan dialah yang terakhir dan merusaklah pada masa Bahadur Zeb inilah turun ke fase kemunduran dari Kerajaan Mughal.